Ini orang-orang ini luar biasa loh. Dalam sejarah dunia, sejarah pemerintahan, sejarah politik di dunia, Jokowi itu wali kota 2 periode, betul, gubernur, presiden 2 periode. Bagaimana bisa ada yang menuduh itu jadi ijazahnya ijazah palsu? Ini jadi orang itu harus beretikalah dalam hal cari makan, gitu loh. Ada cermin nggak? Kalau ada cermin mau saya taruh di depannya gitu loh. Kenapa itu? Lah ya dia harusnya bicara untuk dia sendiri dong kalau kayak gitu. Benar-benar kali. Lillahi ta'ala apa yang kami lakukan itu karena kami cinta kampus. Ya. Kami tidak rela Universitas Gadjah Mada, alma mater kami, itu melakukan hal-hal yang tidak proper. Orang-orang ini kan cuma dihitung dengan jari saja, siapa-siapa, gini. Hampir every day, setiap menit, setiap jam, setiap detik. Saya sudah tulis. Proyek ijazah palsu itu adalah proyek uang besar. Bertahun-tahun. Berapa tahun coba itu? Berapa tahun? Ya. Masa nggak selesai, masa nggak habis-habis? Kan kita guru besar ini profesor, bukan provokator ini. Enggak, ini bau-baunya masih terasa di kursi ini. Nyebelin betul itu. Lah kan nyebelin. Iya. Katanya profesor kok bohong. Kalau bisa buktikan itu ada proyek besar ya saya nggak niru orang yang gantung di Monas gitu ya. Tapi artinya dia sanggup nggak membuktikan itu? Kemudian kalau nggak gantung kepala dia di Monas. Bisa membuktikan itu ada proyek besar dan ada dana besar. Kami ini peneliti yang benar-benar malah cinta kampus. Dr. Rismond, Dr. Tifa itu kebetulan adalah memang S1, S2-nya asli UGM. Institusi negara itu namanya KPU. KPU di tingkat kota Solo, KPU di Provinsi DKI Jakarta, KPU di pusat. Itu institusi negara loh. Untuk bisa orang menjadi calon wali kota, calon gubernur, calon presiden itu verifikasinya KPU. TPU apa itu? Tim pembela apa itu? Itu apa? Institusi apa? Kenapa justru kalian yang begitu terasa seperti hakim di atas segala hakim di Republik ini untuk menentukan sah tidaknya satu? Itu bagaimana itu, Zam? Bagaimana bisa? Apa itu? Tim apa itu? Sederhana kan jawabannya, kami ini rakyat. Undang-Undang nomor 1, Undang-Undang pasal 1 ayat 2 itu udah tinggi. Itu yang harus dipahami dulu. Nah kalau rakyat meminta, kenapa sih kok ribet gitu loh? Oh nggak ada yang ribet kok ini, gitu loh. Kalau semua misalnya di KPU, di ini. Lah kalau ada misalnya rakyat yang komponennya itu kurang yakin karena memang para ahli yang sudah diajukan secara ilmiah ini bahwa itu nggak benar, maka yang langsung ajak seharusnya Pak Jokowi itu melakukan kebijakan. Panggil semua pihak, ayo saya tunjukkan apa beratnya. Coba, kan nggak berat, cuma nunjukin ijazah, panggil semua ahli, panggil semua media. Nah, kalau sudah terbukti benar nggak ada masalah, peringatkan orang itu. Dan kalau perlu juga mau diproses, proses silakan. Gitu ya. Nah, keterbukaan ini penting. Sebentar Bang, ini kan hak otoritas saya. Tadi Abang bilang jangan, ya sudah saya mau bicara. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Kalau ini ternyata baik, benar, ya sudah, is oke gitu loh. Nah, kalau perang begini, akhirnya kan terjadi, masa iya sih mantan presiden yang dipilih rakyat, mulai dari wali kota, gubernur, sampai presiden 2 kali, sekarang rakyatnya begini, terus kira-kira tanda kutip ya, mau mengkriminalisasi. Orang itu kalau diteliti ijazahnya, saya tidak tahu ya, apakah Pak Jokowi ini mau calon presiden lagi, atau ada persyaratan apa lagi ya, sehingga mereka ini ragu atau harus meminta keabsahan ijazah. Kan sudah selesai. Wali kotanya sudah selesai, gubernurnya sudah selesai, presidennya sudah selesai. Ada urusan apa lagi ini? Institusi negara sekali lagi yang namanya Komisi Pemilihan Umum yang punya kewenangan melakukan verifikasi itu sampai lolos menjadi wali kota, menjadi gubernur, menjadi presiden 2 periode. Orang semua bingung loh, apa urusannya nih dengan TPPU, TPP apa segala macam ini? Apa urusannya? Sesuai Kepres 30 diangkat ya menjadi dewas Danatara ya, 11 triliun kurang lebih ya. Dan itu sesuai putusan MK 105 dalam kurung 22 tahun 2024 bahwa boleh dikritik pejabat negara, pemerintah maupun korporasi dan kelompok orang. Artinya apa? Artinya memang
tidak ada yang pantas untuk dilaporkan karena dia masih pejabat negara, digaji negara cukup besar. Nah, makanya dari awal kalau Bang Ngabalin tadi mengatakan sudah dari KPU mulai Solo dan sekarang, ya kalau sudah itu sebenarnya kan permintaan kami itu sederhana. Kalau sudah ada begitu kenapa sih nggak mau ditunjukin, itu doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Mas TV Channel. Kembali muncul lagi ya setelah sekian lama ya, sempat menghilang lah istilahnya. Pak Ngabalin kembali bersuara mengenai isu ijazah Pak Jokowi dan juga ya tentunya membela Pak Jokowi ya. Dimana di dalam sebuah podcast Pak Ngabalin ini terang-terangan sedikit menyentil Roy Suryo lah, bahwa ya orang-orang seperti Roy Suryo, Egy Sujana ini udahlah, berhentilah untuk membahas dan juga menyerang-nyerang soal ijazah Pak Jokowi yang mungkin sudah bergulir 10 tahun terakhir lah kan. Soalnya ya Pak Ngabalin ini kan kita tahu sangat membela Pak Jokowi sekali lah, dan beliau mengatakan bahwa ya kalau seperti Egy Sujana dan juga Roy Suryo ini sudahlah, berhentilah mencari duit itu yang halal gitu kan, yang halalan toiban. Dan di dalam podcast yang sama tetapi di kesempatan yang berbeda, Roy Suryo ini merespon soal sindiran dan juga sentilan dari Pak Ngabalin ya, dan Bang Roy Suryo mengatakan ya jika ingin mengatakan seperti itu kepada saya ya harusnya disediakan kaca untuk berkaca gitu loh, bahwa ya omongannya itu ya untuk dirinya sendiri lebih tepatnya. Sebelum dia ngomongin orang lain harusnya dia berkaca dulu seperti apa dirinya. Dan di sisi lain Pak Ngabalin ini juga sempat ya istilahnya berdebat dengan salah satu anggota dari TPUA ya, Azam Khan, di mana Pak Ngabalin ini di dalam sebuah acara TV mengatakan ya kan sudah ada sudah ada KPU yang sebagai instansi dari pemerintahan yang memeriksa dan juga menjaring soal ijazah Pak Jokowi mulai dari Solo menjadi wali kota hingga menjadi gubernur di Jakarta hingga menjadi presiden, kan sudah melewati KPU yang secara resmi untuk memeriksa segala macamnya termasuk ijazah Pak Jokowi. Harusnya ya sudah selesai lah. Ini apa sih ini TPUA ini, nggak tahu organisasi entah apa. Hal tersebut langsung direspon ya bukan masalah TPUA-nya atau apa, tapi kan ini sebagai suara dari masyarakat, dari rakyat, yang Pak Jokowi kan dipilih oleh rakyat menjadi presiden. Ya jadinya ya wajar-wajar saja jika rakyatnya bertanya kan, ingin memperoleh kebenaran, ingin memperoleh kepastian. Sebenarnya ijazah Pak Jokowi ini memang benar ada, memang benar asli atau tidak. Hal asalnya kan hanya seperti itu saja sih, hanya sepele saja. Dan untuk menyelesaikannya juga ya sangat mudah sekali. Jika Pak Jokowi memang memiliki sifat kenegarawanan ya tinggal tunjukkan saja, tidak perlu harus lapor sana, lapor sini. Dan juga menurut beberapa pakar dan juga pengamat politik ya tidak pantas lah Pak Jokowi, seorang kepala negara, mantan kepala negara yang melaporkan warga negaranya sendiri, ini kan sangat aneh sekali. Kayaknya ya dari 8 presiden kita ini ya hanya baru ini saja ada seorang kepala negara yang melaporkan warga negaranya sendiri. Sangat lucu sekali, sangat aneh sekali, hanya gara-gara masalah ijazah. Kalau seorang yang memiliki sifat kenegarawanan ya tinggal ditunjukin saja, nggak perlu berdrama-drama, bikin heboh, bikin huru-hara. Ya harusnya ya seperti itu sih. Dan ya kita tahulah Pak Ngabalin ini kan memang dari awal Pak Jokowi jadi presiden ini kan sangat membela Pak Jokowi lah. Apalagi istilahnya jika kata netizen ya ini salah satu ternaknya Mulyono. Dengan dalil-dalilnya yang menjurus-jurus dan nyerempet-nyerempet keagamaan dengan cara untuk membela Pak Jokowi ini kan ya nampak kadang orang juga sedikit kesal gitu loh, menjadi sok bijak tetapi tidak mengaca kepada dirinya sendiri kan.
dengan mengatakan ya kalau mencari rezeki itu cari makan yang halal gitu kan. Padahal kan dia juga sama saja, kita tahu sendirilah Pak Ngabalin ini ya memuja-muji gitu kan. Seorang yang memuja-muji dan seorang yang mengkritik itu kan nilainya sama. Dipuji ya hanya disebut dipuji kalau ada yang mengkritik, mengkritik hanya disebut mengkritik kalau ada yang memuji, kan nilainya sama. Jadi ya tidak perlu saling mendowngrade dan saling memojokkan seperti itulah, apalagi dengan membahas-bahas soal hal dan haram ini kan sangat jauh sekali dari konteks ya. Dan mungkin cukup sekian dulu reaction video dari saya. Silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar mengenai isu dari ijazah Pak Jokowi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.